Materi selanjutnya pada pembulian sistem adalah keuntungan dan biaya. Keuntungan dan biaya adalah salah satu aspek yang penting dalam pembulian sistem ya. Jadi kalau Anda mengerjakan apapun yang terkait dengan pembulian sistem, Anda harus lakukan analisis keuntungan dan biayanya gitu ya. Baik itu yang sifatnya komersil ataupun non komersil gitu ya. Komersil seperti saat Anda melakukan analisis bisnis gitu untuk suatu industri atau perusahaan, ataupun untuk yang non bisnis gitu ya, non bisnis atau non komersil kita sebutnya, seperti Anda melakukan penyuluhan masyarakat gitu ya. Tujuan pembelajarannya untuk chapter ini adalah Anda harus mampu menjelaskan konsep dasar dan implementasi analisis capital budgeting ya untuk setiap biaya dan analisis benefit dari suatu model sistem, baik itu yang sifatnya komersil ataupun non komersil nanti. Yang kedua adalah Anda harus mampu menjelaskan konsep dasar analisis keuntungan biaya dari suatu model sistem. Yang terakhir, Anda mampu mengimplementasikan analisis keuntungan biaya dari suatu model sistem. Sebelum kita masuk ke materinya gitu ya, saya akan memberikan seperti biasa sketsa pembuka. Ini ada satu kasus ya, seperti namanya itu adalah Vancouver ya, SkyTrain Control Center gitu, upgrade and expansion. Jadi ini adalah salah satu SkyTrain gitu ya, SkyTrain di wilayah Vancouver, Kanada, yang dikontrol tanpa operator pengemudi kereta apinya gitu ya, tapi dikontrol secara terpusat gitu, jadi menggunakan sistem secara terpusat seperti ini gitu ya. Nah seperti ini, jadi dia tidak ada operator di keretanya itu, tapi dikontrol secara terpusat, disebutnya SkyTrain Control Center Upgrade and Expansion. Ini adalah proyek ekspansi dan upgrade dari sistem SkyTrain ini gitu ya. Jadi sistem ini adalah sistem angkutan kereta layang ya, kereta layang cepat yang dioperasikan itu fully automatic dari center ya, pusat center control, dan beroperasi dari tahun 1986. Ada 3 jalur yang tersebut sebagai jalur Expo, jalur Millennium, dan jalur Kanada gitu ya. Tanpa pengemudi, tentu saja seperti yang saya ceritakan sebelumnya, semua dikendalikan dari pusat kendali, sehingga keandalan pusat kendali menjadi penting. Dan proyek ini adalah upgrade ya, konstruksi dan integrasi jalur Millennium, jalur Millennium ya. Ini kelebihan nulis. Oke. Oke, baik. Nah, upgrade control center dan ekspansi ini itu meliputi rencananya gitu, implementasi peralatan baru, fasilitas peralatan baru, dan penambahan staff. Rencana dibangun dari tahun 1999 sampai 2002. Nah, awalnya itu hanya akan dilakukan modifikasi dan ekspansi saja ya. Tapi setelah itu dilakukan kajian, ternyata diperlukan penggantian peralatan juga gitu ya, untuk integrasinya, akomodasi tambahan staff gitu ya, konsol sistem yang lebih ergonomis, perbaikan peralatan yang usang gitu ya. Oke, ini akomodasi ini ya, ini otomatis berubah. Nah, untuk strategi upgrade dan expansion ini saat dilakukan peningkatan kapasitas ya dan ekspansi dari sistem gitu ya, itu diuji coba sementara dengan fasilitas sementara kita sebutnya, diuji keandalannya gitu ya, apakah sama dengan fasilitas yang udah ada gitu ya. Nah, fasilitas yang udah ada selama dibangun fasilitas upgrade and expansion ini difungsikan secara penuh ya, sembari menunggu fasilitas sementara itu bisa dioperasikan secara penuh. Nah, apa yang dilakukan oleh engineer terutama di bidang sistem engineer untuk kasus SkyTrain Control Center Upgrade and Expansion ini, ya tentu saja mereka ternyata tidak sesederhana kita melakukan upgrade peralatan baru dan penambahan staff saja gitu ya, tapi kita juga harus pertimbangan dari sisi ergonomiknya gitu ya, seperti viewing angle gitu ya,
lines of sight gitu ya, communicationnya gimana, noise gitu ya, terus recordingnya dan lain sebagainya gitu ya, serta kesehatan manusianya, baik itu di control center maupun di Skytrain-nya gitu ya. Terus kedua, equipment, apa equipment dibutuhkan untuk workstation ya, agar si operator di control center itu bisa mengoperasikan sesuai yang seharusnya gitu ya. Interface antar muka itu lebih mudah dipahami gitu ya, dan tidak cepat membuat kelelahan. Terus mechanical and electric interfacingnya gitu ya, lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk dilakukan penggantian gitu ya, perbaikan perawatan, penggunaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ternyata tidak sesederhana yang direncanakan di awal, tapi kita harus mempertimbangkan dari berbagai sisi agar control center ini bisa beroperasi dengan baik gitu. Oke, kita masuk kepada materi. Saya akan jelaskan konsep relevant cost and benefit pada materi ini ya. Kalau kita dengar cost gitu ya, Anda sudah pernah belajar di ekonomi teknik ya, di pengantar ekonomika. Tentu saja ini adalah bagian penting dari pengembangan sistem gitu ya. Contohnya misalkan biaya dari produk ya dan material yang dibeli untuk produksi ya atau penjualan kembali. Cost peralatan gitu ya, cost operasi dan equipment gitu misalkan, dan cost tenaga kerja gitu. Nah, kalau kita berbicara semua ini, maka kita bereferensi sebenarnya itu kepada keuangan gitu ya, keuangan. Gaji gitu ya, gaji yang dibayarkan itu kita referensinya ke keuangan. Nah, dalam dunia bisnis itu cost itu tidak sesederhana keuangan saja gitu ya. Seperti kalau kita misalkan terlambat mengirimkan barang ke konsumen gitu ya, terus serangan gitu dari lawan bisnis kita gitu misalkan, terus customer kita yang berpindah gitu ya, supplier kita berpindah, customer kita berpindah kepada saingan bisnis kita gitu ya, terus rescheduling production gitu ya, untuk memenuhi permintaan konsumen gitu ya, itu adalah cost juga dalam dunia bisnis. Sehingga cost itu tidak sesederhana biaya secara keuangan saja yang kita keluarkan gitu ya, tapi dalam sistem engineering itu bermakna apa saja yang Anda korbankan untuk mencapai tujuan sistem gitu ya. Misalkan tujuannya Anda memenuhi permintaan konsumen, maka cost itu tidak hanya sekedar biaya uang saja yang dikeluarkan ya untuk memproduksi barangnya, tetapi ada beberapa biaya lain gitu yang harus Anda bayarkan, seperti kalau Anda terlambat memproduksinya itu ada biaya yang harus Anda bayarkan gitu ya. Jadi apa saja yang dikorbankan, atau misalkan permintaan meningkat gitu ya sehingga Anda harus lembur gitu bekerja, itu juga cost gitu ya. Termasuk kalau dalam sederhana, dalam perkuliahan Anda gitu, misalkan Anda harus ngelembur untuk menyelesaikan tugas gitu ya agar dapat nilai yang baik nanti di akhir semester, itu juga cost gitu ya. Jadi cost itu adalah resource apapun yang kita korbankan ya untuk mencapai tujuan kita. Kalau tujuan kita, Anda misalkan ingin mendapat nilai yang bagus, Anda harus korbankan misalkan waktu gitu ya, tenaga Anda gitu misalkan. Terus quality time dengan keluarga, jalan-jalan Anda gitu ya, nongkrong dengan teman-teman gitu misalkan. Nah, itu adalah cost juga gitu ya. Jadi apapun yang Anda korbankan untuk mencapai tujuan sistem. Ada istilah explicit, implicit, dan intangible cost yang bisa kita keluarkan gitu ya. Nah, explicit cost itu adalah terkait dengan payment atau pembiayaan yang dikeluarkan perusahaan untuk produk atau equipment yang dibeli dari supplier contohnya gitu ya. Jadi explicit cost itu adalah langsung ya duit yang kita keluarkan, biaya secara uang ya, secara keuangan yang kita keluarkan untuk membayar suatu barang atau peralatan gitu ya. Nah, ada lagi implicit cost di sini. Implicit cost itu tidak secara langsung uangnya kita keluarkan tapi kita bayarkan sebenarnya gitu ya. Seperti contohnya depresiasi barang gitu ya. Terus pencatatan oleh akuntan gitu ya. Nah, terus pengurangan nilai dari equipment gitu misalkan, itu termasuk implicit cost gitu. Jadi uangnya tidak kita bayarkan langsung seperti explicit cost,
tapi secara tidak sadar itu kita bayarkan. Itu namanya implicit cost. Nah, kalau kita berbicara cost, juga ada istilahnya intangible cost gitu ya. Intangible cost ini adalah cost yang bisa kita identifikasi sebenarnya ya, sama seperti implicit gitu ya, tapi tidak mudah untuk kita kuantifikasi gitu ya. Nah, contoh intangible cost ini adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk meningkatkan produktivitas gitu, termasuk kalau kita kehilangan produktivitas di perusahaan kita, itu ada cost yang kita bayarkan gitu ya. Nama baik gitu ya, nah itu kan sulit kita uangkan gitu ya. Nah, kalau kita kita termasuk seperti misalkan kita melakukan apa namanya tuh silaturahmi gitu ya, silaturahmi, mungkin Anda pergi ke rumah teman Anda gitu, itu untuk menjaga nama baik Anda gitu misalkan. Terus beberapa perusahaan mungkin melakukan apa namanya, pendekatan gitu ya, pendekatan ke pemimpin-pemimpin suatu negara gitu ya misalkan, atau misalkan dia melakukan pendekatan juga ke masyarakat. Nah, itu untuk nama baik gitu ya. Jadi nama baik itu termasuk intangible cost ya. Jadi nama baik ini bisa menghasilkan keuntungan kita di masa depan gitu ya, tapi sulit untuk kita hitung secara cost langsung gitu. Terus penurunan moral tenaga kerja, terus kehilangan nilai brand kita gitu ya. Nah, itu termasuk intangible cost, atau damage atau ya kerusakan pada ekuitas barang gitu. Nah, ini termasuk intangible cost gitu ya. Sulit kita hitung, tapi itu berdampak pada tujuan perusahaan kita. Tujuan perusahaan kita adalah maksimasi profit kan, maksimasi profit, sehingga nama baik gitu ya, moral tenaga kerja, itu juga termasuk cost yang harus kita pertimbangkan gitu. Nah, ada lagi, kalau ada intangible di atas, maka ada tangible-nya gitu ya. Tangible itu adalah representasi modal ya, expense ini modal yang secara jelas gitu ya, secara jelas terkait dengan suatu item yang item yang terkait dengan modal. Contohnya misalkan membayar gaji karyawan gitu ya, inventory, sistem komputer gitu ya. Yang itu mudah kita hitung gitu ya, mudah kita hitung gitu. Terus secara keuangan gitu ya. Terus aset gitu ya, seperti peralatan, terus lahan gitu ya, pabrik baru gitu ya. Terus sewa gitu, pinjaman peralatan gitu, itu termasuk tangible gitu ya. Jadi sederhananya tangible itu adalah uang yang kita bayarkan gitu ya. Seperti contohnya untuk ke pekerja baru untuk menggantikan pekerja yang lama gitu misalkan, itu tangible cost, bisa kita uangkan gitu ya. Tapi intangible cost-nya adalah yang harus kita bayarkan juga selain itu adalah pengetahuan dari tenaga kerja yang lama yang hilang saat dia keluar dari perusahaan kita, itu intangible cost-nya gitu. Oke, saat Anda melakukan perhitungan cost gitu ya, Anda sudah pernah belajar di ekonomi teknik gitu ya. Kita harus lakukan analisis relevan cost dan benefit gitu ya. Seperti explicit cost yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sunk cost ya. Sunk cost ini uang yang sudah kita spend ya, kita keluarkan tapi tidak bisa diambil kembali. Contoh misalkan Anda mengeluarkan 100 juta untuk identifikasi suatu usaha layak atau tidak gitu. Ternyata tidak layak gitu ya. Nah, uang 100 juta itu tidak bisa ditarik kembali gitu. Itu sunk cost. Terus opportunity cost, biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan ya dari pemenuhan suatu kebutuhan lain atau biasa disebut sebagai peluang gitu ya. Jadi secara sederhananya hitung-hitungannya itu dari explicit cost dulu ya, ada biaya tetap gitu ya, biaya capital investment yang fix gitu ya, ataupun yang variabel gitu. Itu explicit. Anda harus pertimbangkan juga sunk cost-nya gitu ya. Opportunity itulah yaitu tadi ya, biaya yang hilang akibat Anda mengambil suatu keputusan gitu. Misalkan contoh, Anda dihadapkan dua pilihan nih, Anda mau quality time dengan keluarga atau kuliah, dan Anda ternyata memilih kuliah. Nah, saat Anda memilih kuliah, maka Anda harus membayarkan opportunity cost, yaitu berupa quality time dengan keluarga Anda gitu.
Jadi ada dua pilihan, selalu Anda memilih salah satu, maka ada biaya yang harus Anda bayarkan saat Anda tidak memilih pilihan yang satunya lagi. Gitu. Itu opportunity cost. Terus replacement cost itu ya, ini contohnya seperti kalau misalnya kita mengganti kabel ya dengan harga 10.000 saat 2 minggu lalu, jadi Anda beli kabel 2 minggu lalu harganya 10.000 dan Anda simpan di gudang. Nah sekarang Anda ingin mengganti kabel dari mesin Anda gitu misalkan, tapi sekarang harga kabel itu sudah 12.000 gitu ya, maka Anda harus memasukkan harga saat ini ya 12.000 gitu ya. Itu replacement cost. Ada lagi future cost gitu, itu dan nilai barang di masa depan. Nah ini pengaruh ya, pengaruh depresiasi gitu, bisa terpengaruh juga dengan inflasi dan juga bunga ya, seperti yang sudah Anda pelajari pada ekonomi teknik. Jadi misalkan ada akhir masa produktif suatu peralatan gitu ya, sebidang tanah yang Anda gunakan untuk pertambangan, bisa tambang itu ada atau tidak, banyak atau sedikit ya hasil tambangnya. Terus pemindahan, pembuangan, pemulihan gitu ya, atau nilai sisa akhir dari suatu barang gitu secara sederhananya. Misalkan dari nilai sisa akhirnya itu bisa 8.000, misalkan dari 1 juta ke 80.000 gitu misalkan, selama 5 tahun atau 10 tahun gitu misalkan. Terus intangible cost juga harus Anda pertimbangkan, serta benefit. Nah sama seperti cost, benefit ini tidak selalu kita artikan sebagai keuntungan secara keuangan gitu ya, secara keuangan ya. Jadi keuntungan secara moneter ya. Namun juga bisa diartikan sebagai value yang didapatkan dari suatu proyek gitu ya. Bisa eksplisit, implisit, tangible atau intangible gitu ya. Misalkan contohnya itu benefit itu tidak mesti keuntungannya misalkan 1 juta, 2 juta tidak mesti, tapi manfaat untuk masyarakat itu juga bisa berupa benefit gitu ya. Benefit. Nah, jadi kalau Anda menganalisis suatu proyek, selain benefit secara uang, Anda harus kaji juga benefit secara yang intangible-nya gitu ya, yang intangible-nya. Misalkan ya keuntungan dampak kepada masyarakat bagaimana gitu ya. Terus apakah benefit apa yang dapat oleh masyarakat gitu, misalkan benefit apa yang didapat secara lingkungan gitu ya. Apakah kita harus mengeluarkan cost untuk benefit pada masyarakat dan lain sebagainya. Itu benefit itu tidak sempit maknanya sebagai suatu yang dia benefit itu tidak sederhana keuntungan secara uang saja, tapi dampak-dampak positif terhadap aktor-aktor ya atau stakeholders yang terlibat pada sistem tersebut. Oke, ini adalah materi cost and benefit yang harus Anda pahami gitu ya. Secara teknis Anda sudah belajar di ekonomi teknik, jadi Anda bisa manfaatkan materi dari ekonomi teknik semester sebelumnya untuk menghitung cost and benefit gitu ya. Baik cost itu sifatnya tangible atau intangible, ataupun benefit yang tangible ataupun intangible gitu ya. Oke, terima kasih.